Opa yang dikasihi Tuhan? Salam. Apa kabarnya Oma Opa? Luar biasa. Saya juga berdoa agar Oma Opa, Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang di rumah selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan dikasih ujian, entah itu sakit, penyakit atau apapun, biarlah kita tetap bersyukur ya kepada Tuhan. Kita percaya ada kasih Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan sehingga kita dikuatkan untuk menghadapi semua ini. Amin Oma Opa. Amin. Baik Oma Opa, kita akan mulai persekutuan kita dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mars Usia Indah GKI Gading Serpong. Bersatu padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu, bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa, mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Bersatu padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu, bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa, mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Semangatlah, Pusinda GKI Gading Serpong. Ya Oma Opa, kita harus semangat dan terus semangat. Karena dengan semangat kita mampu mengatasi masalah dengan baik. Dan semangat itu bisa menular, menjadikan orang lain juga ikut semangat. Ya. Baik Oma Opa, kita akan menaikkan pujian pembuka dari PKJ 14, Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya.
Ibu, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih, penyertaan, perlindungan-Mu, sehingga kami ada sampai saat ini. Biarlah kesempatan yang masih ada kami gunakan untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Buka hati pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Pakai Ibu Reni dalam menyampaikan firman Tuhan. Biarlah berasal dari-Mu saja, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman seperti yang Tuhan inginkan. Berkati setiap kami yang melayani untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati oma opa yang ada di sini maupun di rumah, apapun keadaan mereka, Tuhan kuatkan, hiburkan, berikan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Ampunilah salah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan kitab Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Dia tahu dari apa kita dibentuk. Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Oma opa, kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Nanti Ibu Sinta akan menyampaikan kesaksian. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian dari KJ 438. Apapun juga menimpamu. Bait 1 dan 4. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya melindungimu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Shalom,
Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi. Pagi ini saya diminta sama Ibu Dini untuk kesaksian. Kemarin itu saya ulang tahun, Bu. Ulang tahun yang ke-83. Terima kasih kepada Pak Kuncoro dengan vokal grup Anugerah yang mengirim doa, dan kepada teman-teman yang mengirim doa melalui grup WhatsApp kita. Dan saya dikirimi lagu dari grup Anugerah. Saya berterima kasih sekali. Dengan tetesan air mata saya mendengarkan lagu itu. Puji Tuhan, sampai sekarang saya berada dalam keadaan sehat. Walaupun di sana sini ada yang sakit, tapi saya terus bersyukur kepada Tuhan untuk karunia yang diberikan sampai 83 tahun. Pagi ini yang saya akan saksikan adalah mengenai seorang sahabat. Kita itu mempunyai sahabat, tapi ada yang lebih dekat. Tahun 2013 saya bergabung di Komisi Lansia. Waktu itu ketua adalah Ibu Dewi, dan saya bergabung dengan Paduan Suara Lansia yang dipimpin oleh Ibu Aji. Seiring berjalannya waktu, saya makin akrab dengan Ibu Dewi, dengan penatua pendamping Pak Adi. Barangkali banyak juga ibu-ibu yang kenal Pak Adi. Jadi kami sering berdiskusi mengenai pelayanan. Saya tidak tahu ya kenapa Ibu Dewi dengan Pak Adi tertarik berdiskusi dengan saya. Jadi banyak-banyak pelayanan itu bagaimana kalau begini-begini ya, kami diskusikanlah. Tapi Ibu Dewi ini kemana-mana selalu bawa lunchbox, bawa nasi atau bawa kue. Saya bertanya, Ibu kenapa selalu bawa makanan? Karena saya sakit mah. Jadi sewaktu-waktu ada yang dimakan. Saya sarankan untuk ke dokter. Katanya sudah lama saya ke dokter tapi tidak ada perubahan. Gitu terus. Jadi kira-kira ya 2013 anak saya sakit. 2014, dan saya selalu dapat telepon dari Pak Adi dengan Ibu Dewi untuk menguatkan. 2014 kira-kira bulan 10, Ibu Dewi itu ingin sekali supaya saya melanjutkan kepengurusan jadi ketua lansia. Saya menolak. Saya bilang dengan alasan saya sudah melayani di perlawatan dan kedukaan, dan saya rasanya saya lebih cocok melayani di kedukaan. Cari saja orang lain. Dan itu berkeras sampai bulan November. Pak Adi juga terus berkeras supaya saya yang ketua. Akhirnya saya bilang begini, kalau mau mencari ketua di lansia, carilah yang lebih muda, jangan yang lebih tua. Karena yang lebih muda itu lebih energik dan pemikirannya lebih maju dari kita yang sudah tua. Kalau menurut Ibu siapa yang cocok? Karena sudah beberapa ditanya, tidak ada yang bersedia. Jadi saya berikan satu nama, saya bilang coba hubungi. Kalau tidak bersedia, kalau saya pikir Ibu ini pasti bersedia. Beberapa hari kemudian saya ditelepon bahwa Ibu itu bersedia untuk jadi ketua lansia. Saya bilang puji Tuhan, sudah dapat. Tapi Ibu tetap di lansia. Saya tetap di lansia karena saya ikut paduan suara. Pada pertengahan akhir-akhir 2014 penyakit anak saya makin parah. Bulan Desember Pak Adi, Ibu Dewi, Ibu Herlintong dengan Ibu Yanti Karnoto datang ke rumah anak saya melawat. Jadi kami banyak berbincang juga tentang penyakit dan tentang dokter. Pertengahan bulan Januari anak saya sakit, sudah masuk rumah sakit Siloam.
ini Ibu Dewi sekali 2 hari telepon saya untuk menguatkan. Kalau saya ditelepon, saya keluar dari ruangan di luar, saya biasanya ya karena kita bersedih, saya menangis tapi tidak bersuara. Pada satu kali hari Kamis itu, 1 minggu sebelum anak saya meninggal, Ibu Dewi telepon. Dia bilang, yang sabar ya Bu, tapi Ibu Dewi yang pertama menangis. Suaranya itu keras. Saya juga jadi menangis keras. Saya bilang, kenapa sih Ibu menangis? Ada apa? Dia bilang, tidak apa-apa, tapi Ibu harus sabar ya, yang kuat, berdoa terus ya Bu. Terima kasih. Hari Sabtu, anak saya minta pulang ke rumah. Jadi anak saya tidak mau. Saya bilang oke, tapi dokter tidak bersedia memulangkan ke rumah. Lebih baik masuk ICU. Saya bilang karena anak saya sudah minta pulang, saya akan bawa pulang. Tapi karena itu Sabtu dan Minggu, Senin baru kami pulang ke rumah. Sebelum kami pulang ke rumah, Ibu Dewi telepon, jadi mau pulang. Ya disuruh masuk ICU, tapi anak saya tidak mau. Jadi kami pulang. Hari Kamis anak saya meninggal. Sorenya Ibu Dewi telepon sambil menangis keras-keras. Dan saya juga menangis. Dia bilang, saya minta maaf Bu, saya tidak bisa hadir. Ya karena penyakit saya. Ya terima kasih Bu, sudah ditelepon. Kapan penguburan? Hari Sabtu. Hari Sabtu sebelum ibadah dimulai, Ibu Dewi telepon. Dia bilang, sabar ya Bu, saya minta maaf saya tidak bisa hadir. Ya, Ibu yang berobat yang baik-baik. Itu saya bilang, nanti kita ketemu lagi. Iya. Ternyata Ibu Dewi itu sudah masuk 2 minggu, hampir bersamaan dengan anak saya di rumah sakit Siloam. Nah, jadi Pendeta Santoni selalu rahasiakan dengan sama saya. Itu dengan anggota KPK yang bertanya, mengatakan kita beritahu Ibu Sinta, enggak usah. Sesudah penguburan anak saya, mereka lagi bilang kita beritahu Ibu Sinta karena Ibu Dewi sudah makin gawat. Dia bilang tidak, Ibu Sinta masih berduka. Sudah hari Senin, mereka mau pergi melawat ke ICU mau berdoa. Masih ada teman dari KPK minta kepada Pak Santoni supaya saya diikutkan. Tapi Pak Santoni keras bilang tidak, masih berduka. Tapi waktu selesai penguburan anak saya, itu teman-teman dari KPK mau pulang, ada yang bertanya, Ibu sudah siap melayani? Saya bilang, ya saya kira sudah siap. Pendeta Santoni tanya, Ibu sudah kuat? Saya sudah kuat Pak, saya kuat. Besok juga saya bisa melayani. Itu. Ternyata Ibu Dewi meninggal, saya lupa Senin sore atau Selasa. Selasa pagi saya ditelepon, saya menangis di rumah berteriak-teriak. Karena saya tidak tahu sakitnya, itu yang saya kecewa sekali. Saya bilang sama Pak Santoni, Pak saya kecewa, Bapak tidak bilang sama saya takut karena Ibu masih berduka. Saya sudah bilang saya kuat, berarti saya bisa. Jadi di rumah duka itu, di rumah duka waktu Ibu Dewi, saya tanya anaknya, dia bilang hari Sabtu itu dia minta supaya telepon tante. Saya larang, dia bilang tidak, 1 kali saja. Jadi itu teleponnya, saya minta maaf Bu, saya tidak bisa datang, turut berduka cita. Jadi katanya selesai disimpan sama anaknya itu HP, Ibu Dewi sudah tidak sadarkan diri sampai meninggal. Jadi itulah saya pikir ya, kalau kita sudah berteman, bagaimanapun kita selalu memikirkan kita punya, menganggap ini sahabat saya itu. Walaupun kita tidak memilih-memilih, tapi pertemanan itu ada. Tadi pagi di ibadah renungan
sapaan gembala, ada yang saya tangkap dari pendeta tadi pagi, tetaplah melayani Tuhan dimanapun kita berada dan apapun keadaan kita. Jadi saya minta kepada ibu-ibu yang bisa melayani, ya melayanilah. Saya dengan keadaan saya sekarang sudah agak susah melayani, terutama di kedukaan. Terutama yang melarang itu banyaknya itu itu Ibu Yanti. Kalau saya bilang, Yanti saya mau ikut, dia bilang tidak, kakinya ibu sudah kurang sehat. Jadi tapi dimanapun saya bisa melayani, walaupun itu hanya di paduan suara, saya masih tetap melayani sampai saya mungkin Tuhan panggil. Sekarang saya akan menyanyikan satu lagu, Kidung Jemaat 457. Dan lagu ini kapanpun selalu saya nyanyikan, walaupun hanya bergumam. Kadang-kadang sambil masak saya menyanyi, karena kalau satu ayat saya hafal. Tadi Pak Kuncoro bilang, nyanyi 2 ayat, 1 ayat saja Pak. 1 ayat saya hafal. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sinta untuk kesaksiannya. Biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita ya. Walaupun Bu Sinta umurnya sudah 83 tahun tapi tetap semangat melayani. Kita lihat ya, luar biasa. Dan memang oma-oma di sini semangat-semangat melayani. Jadi yang bikin kita yang muda-muda buat teladan ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Sinta. Kiranya kita semua menjadi berkat kesaksian Ibu. Terima kasih. Oma Opa, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan hari ini tema kita adalah hidup dipenuhi kasih yang akan dibawakan oleh Ibu Reni Yuliastuti. Dalam beberapa minggu ke depan pengurus mengangkat tema mengenai buah roh. Oma Opa kan tahu ya buah roh apa saja? Nah, kasih, terus sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, nanti hari ini kita bicara tentang kasih, kemudian minggu berikutnya sukacita, damai sejahtera. Dari Mei ini sampai bulan Juni kita akan membahas satu persatu buah roh itu ya. Ya, kita akan menyanyikan lagu Allah Adalah Kasih. Bukalah hatimu
Oma Opa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur kalau pagi hari ini sekali lagi kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar ini bukan hanya menjadi satu rutinitas bagi kami, tetapi firman Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan tolong kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti, memahami, dan bahkan melakukan di dalam kehidupan kami. Kau berkati untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya sungguh hanya kemuliaan Tuhan saja yang dinyatakan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini bersama-sama kita akan belajar satu tema, hidup dipenuhi kasih. Kita akan membaca dua bagian firman Tuhan, Galatia 5 ayat 22 dan 23, kemudian 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 21. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 saya bacakan untuk setiap kita. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita lanjutkan dengan surat 1 Yohanes pasalnya yang keempat. Kita akan membaca ayat yang ke-7 sampai dengan 21. Sudah mendapatkan? 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai dengan 21. Sudah? 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai dengan 21. Sudah ya, saya akan bacakan versi TB2. Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap tinggal di dalam Allah dan Dia di dalam kita karena Ia telah mengaruniakan Roh-Nya kepada kita. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Siapa yang mengaku Yesus adalah anak Allah, Allah tetap tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, ia tetap tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Oma-opa yang terkasih di dalam Tuhan, kasih itu memang menjadi tema yang paling menarik. Ya, bukankah banyak film-film yang sukses ketika membahas tentang keagungan cinta, keagungan kasih?
Kalau di zaman oma opa mungkin apa kisahnya sampai Ingtai. Terus siapa? Romeo and Juliet. Ada lagi kisah? Banyak sekali ya. Sebenarnya ketika kita, kalau anak-anak muda zaman dulu Gali dan Ratna gitu ya. Kalau yang sekarang siapa ya? Kisah cinta terakhir yang sangat luar biasa. Ya, ini menjadi kisah yang sangat menarik memang. Banyak film yang sukses itu ketika mengangkat tema tentang kasih. Tetapi sebaliknya juga ada banyak kisah yang mengatasnamakan cinta, kasih, tetapi ternyata itu dimanipulasi. Ya, anak-anak muda yang kebablasan hubungan sebelum menikah, katanya test drive dulu. Dia bilang ya soalnya sudah saking sayangnya gitu ya, saking cintanya, jadi mau memberikan segala sesuatu. Atau mungkin ada juga orang tua yang terlalu mengasihi anaknya, itu sampai protektif sekali begitu, nggak boleh ini itu gitu. Nah, oma-oma nih biasanya, oma opa kan kalau sama cucu-cucu itu waduh ya, wah mengasihi, cucunya minta apa saja dikasih, padahal mama papanya udah larang ya, nggak boleh makan permen, nggak boleh makan, nggak apa-apa, diam-diam ya, jangan ngomong ya. Nah jadi kasih adalah satu kata, satu tema yang banyak dibicarakan, banyak juga menjadi bahan, tetapi juga sering kali disalah mengerti. Nah hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang sebenarnya kasih yang seperti apa begitu ya, yang Tuhan mau kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur ternyata Allah itu menjelaskan sedemikian gamblang tentang kasih itu. Hal yang pertama kalau kita belajar di dalam bagian yang kita baca tadi dari surat 1 Yohanes, bagaimana Allah itu menyatakan kasih itu adalah kasih yang dinyatakan di dalam diri Kristus. Bagaimana kita melihat Allah yang mengutus anaknya ke dalam dunia supaya apa? Supaya kita memiliki hidup. Ya. Jadi di sini jelas sekali dari ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-8 dikatakan, ayat yang ke-9 ya, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi memang bahkan di ayat yang berikutnya dikatakan nggak ada satu orang pun yang melihat Allah. Tetapi ketika kasih itu dinyatakan, ya disitulah Allah nampak. Dan yang luar biasa adalah kasih Allah itu diberikan bukan dengan sia-sia, tetapi kasih itu membawa kita untuk memiliki hidup yang kekal. Oma opa pasti tahu ceritanya ya, bagaimana Kristus mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk setiap kita yang seharusnya binasa di dalam dosa. Tetapi Allah berinisiatif mengirim anaknya untuk boleh menyelamatkan kita. Jadi ini murni inisiatif Allah. Jadi kalau tadi dikatakan inilah kasih itu, bahwa Allah ada berapa kali ya, Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi bukan karena kita itu layak dikasihi, kita baik, kita manis di hadapan Tuhan, bukan seperti itu, tetapi Allah yang pada hakikatnya Allah adalah kasih, maka dia menyatakan kasihnya itu dan berinisiatif menyatakan lebih dulu kepada kita. Sebenarnya siapa sih kita sehingga Tuhan itu melayakkan kita untuk menerima kasihnya? Nggak ada. Saya pernah dengar satu pendeta ngomong itu cukup saya ingat ya, Bapak Ibu, kalau ada seorang yang mengorbankan anaknya untuk orang yang memusuhi, yang melawan dia, kira-kira orang tua ini adalah orang tua yang baik atau orang tua yang kejam ya?
Misalnya saya punya anak, terus saya punya musuh. Udah orang itu melawan saya terus, tapi kemudian ternyata saya korbankan anak saya supaya orang ini tuh selamat. Tapi ternyata itu yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Betapa setiap kita di dalam kehidupan yang lama itu melawan Allah. Ya, nggak ada. Dibilang manusia itu yang sempurna itu nggak ada. Naturnya itu melawan Allah. Tetapi bagi manusia yang melawan itu, Tuhan menyerahkan anaknya dan mati buat kita, memberi yang terbaik. Artinya ini begitu total, kualitas kasih Allah begitu sempurna dan diserahkan kepada kita dan dia berinisiatif. Enggak diojok-ojokin, ya kamu serahin anak, tak kasih ini ya, tak ganti ini, enggak ada. Itu adalah inisiatifnya Allah. Dan ketika Allah berinisiatif melakukan itu, dia juga memberikan rohnya kepada setiap kita untuk menolong kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Jadi bagian yang pertama kita belajar bahwa kasih yang sejati, kasih yang sesungguhnya itu sudah dicontohkan, sudah dinyatakan oleh Allah kita, dan itu adalah inisiatifnya Allah. Kita yang tidak layak, kita sudah menerima kasih Tuhan. Maka sebagai respon seharusnya setiap kita itu yang sudah menerima kasih Allah itu harus menunjukkan kasih yang kita sudah terima itu di dalam tindakan. Oma Opa kalau bicara tentang kata kasih, ini ternyata bukan hanya sekedar perasaan, tetapi ini kata kerja. Ya. Apa artinya kalau kata kerja, belajar bahasa Indonesia sedikit ya hari ini. Kata kerja ya sesuatu yang harus dilakukan. Jadi waktu kita mengasihi sesama, mesti kalau kita bilang kita percaya kepada Tuhan, maka mesti ada kasih di dalam diri kita. Dan kasih itu mesti bukan hanya di mulut saja, tetapi harus dinyatakan di dalam tindakan kita. Dulu waktu, ya kalau sekarang mungkin anak-anak ya, kalau anak-anak ngomong, sayang papa mama, perhatian pada papa mama, tapi pasti kita menunggu bukti. Di telepon aja datangnya lama, gitu ya. Mau ketemu aja mesti waiting list. Ya, daftar dulu. Mana buktinya kamu mengasihi aku, gitu ya. Pasti harus ada buktinya. Nah, ketika kita bicara tentang kasih, ternyata Allah menghendaki juga, karena apa? Allah pun menyatakan kasihnya di dalam tindakan yang nyata. Dan sekarang Allah mau supaya setiap kita juga menunjukkan di dalam tindakan. Kenapa? Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu dikasih kapasitas atau kemampuan untuk mengasihi. Ya, kita dimampukan untuk mengasihi. Sebenarnya kalau diri kita sendiri pasti fokusnya kan egois ya. Kita maunya diri kita yang jadi pusat. Kita maunya dikasihi. Tetapi waktu kita sudah mendapatkan kasih dari Tuhan, kita dikasih kemampuan untuk mengasihi. Dan kasih itu adalah tanda legitimasi kita anak-anak Allah. Dan waktu kita mengasihi, maka di sana dinyatakan itu adalah wujud kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Jadi Oma Opa, hari ini kita belajar tentang kasih yang kita nyatakan di dalam tindakan. Maka kalau kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan yang ke-6, di sana dijelaskan kasih itu apa sih? Yang pertama, sabar. Yuk di sini siapa yang sekarang kesabarannya setipis tisu? Ya kata anak-anak muda gitu ya. Ini kesabaran saya setipis tisu. Katanya makin usia makin nggak sabaran. Atau makin sabar?
Makin sabar, oke, hebat. Ya, bagaimana bersama-sama dengan kalau bahasa aslinya sabar itu punya makna nggak cepat marah, tahan menderita. Nah, makin umur kan kita makin banyak ya, katanya itu tadi kalau ditanya sehat, ya sehatnya orang tua. Ya memang onderdilnya sudah, katanya sekarang sudah masuk high maintenance. Kalau mobil baru kan low maintenance ya, semuanya onderdilnya bagus. Nah ini sudah lama, mesti sering masuk bengkel, high maintenance makanya. Ongkosnya gede. Mulai ngerasa sakit di sana sini. Nah apakah kita sabar? Ya sabar, ya puji Tuhan, senang sekali Oma Opa di Gading Serpong, sabar ya. Kemudian baik hati, ya punya kebaikan, baik hati. Kasih itu baik hati, tidak cemburu, nggak iri. Ya, ada temennya yang masih bisa jalan cepet, iri, jalan cepet jatuh deh. Mesti tahu kapasitas masing-masing, kemampuan. Ya, ada orang yang temennya dikasih mungkin berkat Tuhan dalam hal finansial. Kenapa saya nggak seperti itu? Ya, kasih itu tidak cemburu. Ya, kalau pakai antar jemput dapat duduk depan, yang lain di belakang. Jadi iri, berantem enggak ya? Enggak ada di sini mah, enggak ada ya. Enggak boleh seperti itu. Kemudian juga tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Wah, ini kadang ya mungkin karena berasal dari kebanggaan ya. Tapi kadang-kadang orang tua itu tanpa sadar itu kan ceritain keberhasilan anak-anaknya. Wah, satu ngomong gini, satu nggak mau kalah. Oh iya, saya kemarin juga baru ditransfer. Berapa ya? 12 digit. Oh. Yang lain nggak mau kalah gitu. Oh anak saya ya, kemarin tuh baru pulang, ini dapat proyek. Nah itu memang ya tidak ada salahnya sih membanggakan anak. Tetapi hati-hati, jangan sampai memegahkan diri dan jadi sombong. Karena kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan. Bahasa aslinya itu bersikap tidak pada tempatnya. Jadi mesti tahu apa yang terjadi dan bisa bersikap yang tepat gitu ya di tengah-tengah setiap situasi yang ada. Kemudian tidak pemarah, tapi harusnya peramah. Ya. Nah, ini ya. Kemudian tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mungkin memori kita karena sudah penuh, kalau komputer kan makin lama penuh ya. HP saya sering hang karena memorinya penuh. Nah, tapi untuk kesalahan orang, herannya bisa ingat. Betul atau betul? Betul, kompak. Jujur, terima kasih untuk kejujurannya. Hari ini kita diingatkan, kasih itu tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Allah saja waktu mengampuni kita itu nggak inget-inget lagi loh. Coba ya kalau Allah ngemeng doang, besok juga diulangin gitu ya, minta ampun Tuhan, tadi udah ngomongin, tuh udah nggak sabar sama ini, baru sekarang mengakui dosa, belum ganti hari udah gitu lagi, terus coba kamu tadi ngaku apa gitu ya, kalau Tuhan ngungkit gitu. Mati kita ya. Tetapi bersyukurnya Tuhan kita tidak menyimpan kesalahan. Kalau kita mengaku dosa kita dengan sungguh hati di hadapan Tuhan, Tuhan ampunin dan gak inget-inget lagi.
Ya ini yang Tuhan mau di dalam. Jadi semuanya itu sikap ya, bukan cuman perasaan. Sekali lagi kasih itu bukan hanya bicara tentang perasaan tetapi tindakan. Ada actionnya, maka mesti ditunjukkan di dalam tindakan. Ya, kemudian bersukacita karena apa? Karena kebenaran, bukan karena ketidakadilan. Jadi kita mesti mengupayakan terjadinya kebenaran. Berat enggak? Oh maaf Pak. Ingat ya, tapi rasanya berat. Tapi di awal tadi kita sudah dapat janjinya Tuhan. Kenapa? Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tuhan sudah kasih kemampuan kepada kita untuk mengasihi. Maka pasti kita bisa walaupun berat. Kasih Allah itu begitu luar biasa. Kasih Allah itu begitu besar, sudah dicurahkan buat setiap kita. Maka kita percaya bahwa Allah akan memampukan kita untuk mengasihi, menyatakan di dalam tindakan. Mulai dari hidup sehari-hari, mulai dari orang yang sering kita jumpai. Tiap hari mungkin dengan cucu kita, dengan menantu kita, dengan anak kita, dengan setiap orang yang kita jumpai, dengan teman-teman di Usinda ini, kita boleh sama-sama terus berupaya, mengupayakan, menyatakan kasih. Nah, saya akan memutarkan satu video. Ini tentang, nggak tahu mungkin ada beberapa di antara kita yang sudah pernah melihat, tapi saya senang sekali dengan kisah ini. Berharap ini boleh berbicara. Silakan, boleh. Tak sekedar kata-kata semata, ia nyata dalam perbuatan sehari-hari. Kasih lebih dari segala ilmu dan harta. Ia menolong mereka yang lemah.
dan tak berdaya. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Bagaikan pelita di malam hari, menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat. Kasih bagaikan mata air yang jernih, menyegarkan mereka yang berat dan dahaga. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Ya, kisah yang sangat menyedihkan ya. Tetapi itu adalah gambaran betapa kasih Tuhan. Kalau ini nggak sengaja, tetapi Allah dengan sengaja memberikan anaknya. Supaya apa? Setiap yang percaya kepadanya punya kehidupan. Dan punya kehidupan yang dipenuhi dengan kasih. Jadi kalau sekarang kita diingatkan Kristus sudah mati buat kita, artinya Tuhan juga mau hidup kita gak sia-sia. Tuhan mau setiap anak-anaknya, setiap yang percaya menyatakan hidup yang dipenuhi oleh kasih. Sebagai penutup ada satu quote ya, begini ya. Dia yang dipenuhi dengan kasih adalah dia yang dipenuhi dengan Allah. Ini disampaikan oleh Agustin ya. Jadi kalau kita betul-betul percaya, betul-betul dipenuhi oleh Allah, maka kasih itu pasti akan nyata di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Oma Opa yang terkasih, hari ini di dalam kehidupan kita dipanggil untuk menyatakan kasih sehari-hari kepada orang-orang yang terdekat. Kalau tadi ya sekali lagi Allah sudah memberikan kasih-Nya kepada kita sedemikian rupa. Apa alasan kita sehingga kita tidak mau mengasihi sesama kita? Mari kita sama-sama belajar untuk saling mengasihi dan menyatakan di dalam tindakan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh diingatkan kasih Tuhan yang sedemikian besar. Kasih Tuhan yang sudah mau berkorban bagi kami. Tetapi juga kasih yang memberikan kami kapasitas, kemampuan untuk bisa mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan boleh ingatkan kami sekali lagi. Kasih itu harus dinyatakan di dalam tindakan. Biarlah di dalam usia kami saat ini mungkin tidak mudah ya Tuhan bagi kami mengasihi sesama kami. Mungkin ada banyak kepahitan yang kami alami. Mungkin ada banyak luka hati yang kami rasakan. Tetapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu itu yang boleh memulihkan kami. Sehingga kami juga mampu dan dimampukan untuk menyatakan kasih bahkan kepada orang-orang yang menyakiti kami. Ini kami ya Tuhan, Tuhan terus pakai kami supaya kami tidak hanya mengasihi dengan perkataan kami, tapi sungguh-sungguh kami boleh nyatakan di dalam tindakan kami. Bapak, di dalam ibadah kami saat ini, kami juga mau mengingat untuk beberapa pokok doa. Kami mau mengingat untuk Bapak Jakub di dalam
pemulihan pasca tindakan bypass pada Selasa kemarin. Tuhan yang boleh memberkati setiap proses yang harus dijalani untuk pemulihan, Engkau beri kekuatan dan kesehatan yang prima bagi keluarga yang boleh mendampingi. Kami mengingat untuk Ibu Nis Kariwati yang sedang lemah tubuh, Tuhan Engkau yang boleh menilik. Kami berdoa juga untuk pemulihan kaki Ibu Lesti Narlelo supaya boleh sembuh ya Tuhan, dan saat ini yang dirasakan kaki masih sakit untuk berjalan, Tuhan Kau mendengar setiap seru doa Ibu kami terkasih ini, dan biarlah Tuhan yang boleh memulihkan. Berdoa juga untuk pemulihan kesehatan Pak Anwar, Tuhan yang menolong, Tuhan terus memberkati, Kau juga memberikan kasih, kesabaran dan kekuatan untuk Ibu Ria yang boleh mendampingi dan merawat. Secara khusus kami juga bersyukur untuk pengurus Komisi Usinda yang boleh Tuhan percayakan melayani. Kami berdoa untuk setiap mereka ya Tuhan, limpahkan kesehatan, kekuatan bagi setiap mereka. Juga seluruh jemaat Usinda beserta dengan keluarga masing-masing, mari Tuhan Kau yang juga melimpahi mereka dengan kekuatan kesehatan. Kami mau berdoa juga untuk program kerja Usinda yang telah direncanakan supaya boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dan boleh membawa jemaat Tuhan makin mengasihi Tuhan. Kami bersyukur juga untuk beberapa saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 Mei, untuk Ibu Betsy Dharma Wijaya pada tanggal 4 dan juga untuk Ibu Sinta Samosir Huta Galung pada tanggal 7 yang lalu. Terima kasih ya Tuhan untuk hari-hari yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Kalau Tuhan percayakan hari-hari yang baru, kami percaya ada satu rencana yang Tuhan ingin dinyatakan melalui hidup mereka. Biarlah ya Tuhan mereka boleh menjadi teladan iman bagi kami di dalam usia mereka yang indah, dan Tuhan terus memberikan berkat yang limpah ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Setiap seru doa mereka kiranya Tuhan dengar dan Tuhan jawab, dan Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur untuk kehadiran orang-orang ini Tuhan di tengah kami, sehingga kami juga boleh melihat iman yang bertumbuh di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan juga setiap pergumulan jemaat yang tidak terucapkan. Mari Tuhan yang boleh mendengar dan menjawab sesuai dengan waktu dan cara-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, untuk ayat hafalannya, ayat masnya dari 1 Yohanes 4 ayat 8 ya. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, ini saya ambil yang pendek supaya ya, kita terus ingat ya, supaya tandanya mengenal Allah mesti mengasihi karena Allah adalah kasih. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Reni yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya ini menjadi pegangan hidup kita di dalam menjalani kehidupan kita. Baiklah Oma Opa, kita akan memberikan persembahan. Marilah kita mensyukuri setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan untuk kita dengan memberi persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita naikkan pujian dari PKJ 277 ayat 1, 2, dan 3. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia.
Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat dan kecukupan yang telah Kau berikan kepada kami. Terimalah persembahan kami yang kami berikan dengan sukacita untuk dipakai dalam pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Biarlah persembahan ini menjadi pemberian hidup kami seutuhnya untuk melayani Engkau dan sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oma Opa, firman Tuhan tadi mengatakan kasih itu harus dipraktekkan, bukan hanya di lidah atau di bibir ya. Memang tidak mudah ya Oma Opa, apalagi mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, yang mengkhianati kita, dan bahkan kita diminta untuk mendoakan musuh-musuh kita. Tapi biarlah Tuhan memampukan kita untuk hidup berubah makin hari, makin mengasihi Tuhan dan sesama. Kita akan akhiri persekutuan ini dengan menaikkan pujian perubahan besar. Dari PKJ 239 bait 1, 2, dan 3. Terakhir nggak berhasil ya. Tapi nggak apa-apa. Ini menunjukkan juga mengikut Tuhan, juga jangan putus asa ya. Ada perjuangan yang terus kita harus lakukan. Menyatakan hidup di dalam kasih, ada perubahan besar hari lepas hari. Kita boleh menjadi pribadi yang makin mengasihi Tuhan, tetapi juga makin mengasihi sesama kita. Mari kita boleh masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan boleh pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih kami sudah boleh diingatkan kembali kan kasih Tuhan yang besar itu. Dan kasih yang Tuhan berikan itu tidak diberikan dengan sia-sia. Tetapi Tuhan mau hidup kami diubah, hidup kami boleh dipenuhi kasih. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kami boleh merasakan kasih itu. Dan mereka juga pada akhirnya boleh mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Boleh memuliakan Tuhan dan menjadi orang yang mengasihi pula. Tuhan terus mampukan kami, pimpin kami ya Tuhan di tengah-tengah setiap
tantangan, pergumulan yang kami alami. Supaya sungguh Tuhan, kasih Tuhan itu boleh nyata. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk setiap pribadi yang boleh Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, biarlah kasih dan berkat Tuhan boleh tercurah atas kami. Kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah, kekuatan, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus beserta dengan setiap kita, memampukan kita menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi sesama kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk saat teduh untuk setiap kita. Hari yang mengharu biru ya. Tadi saya nonton itu sampai mau nangis loh. Ada yang mau nangis nggak tadi? Ada. Nggak ada ya, pada senyum-senyum ya. Oh kan tadi, sekarang udah enggak ya. Kisah tadi mencerminkan betapa besar ya kasih Tuhan kepada kita. Ya. Kejadian tadi itu tidak sengaja, ya. Tapi yang tadi dikatakan Ibu Reni, Tuhan kita sengaja, karena Tuhan mau menyelamatkan kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Opa Oma juga luar biasa, ya. Tetap mengasihi Tuhan sampai hari ini. Ya. Terima kasih. Tadi saya sempat di belakang ngobrol-ngobrol dengan Ibu Shirley, dengan Pak Julius, satu lagi dengan Ibu siapa kita? Ibu yang menjadi guru. Bukan, tadi mana ya? Kok saya tidak melihat? Lupa nih ya. Iya, beliau-beliau itu tadi bicara dengan saya. Umurnya 74, 79, dan 85. Oh iya, Ibu Titin ya? Bu Lis, iya luar biasa. Luar biasa ya. Dan saya yakin di antara kita umurnya tuh rata-rata di atas 70. Ya kita yang muda mesti semangat nih Pak. Wah, ini yang paling kecil di sini siapa? Kayaknya Ibu Reni deh. Efrat. Iya luar biasa ya. Kita melihat teladan yang diberikan oleh Bapak Ibu, Opa dan Oma. Terima kasih ya Bapak Ibu, Opa dan Oma. Sudah menjadi teladan bagi kita yang muda ini. Oke, Warta Jemaat Usinda pagi ini 8 Mei atas nama pengurus Komisi Usinda kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reni yang sudah menyampaikan firman-Nya. Kemudian terima kasih untuk pemimpin pujian Ibu Dini Singer, Ibu Indria Stuti dan Ibu Shirley, suaranya tetap bagus. Jangan dengar orang-orang ngomong orang tua suaranya tidak bagus. Tetap bagus. Amin. Pak Kuncoro terima kasih ya. Pak Kuncoro tuh mesem-mesem. Tadi saya sempat kasih PR ke Pak Kuncoro.
Pak, Bapak perhatikan. Mungkin Bapak Ibu juga ini ya. Biasanya kita punya apa ya? Saya mau bilang treasure. Treasure itu apa? Bahasa harta. Harta. Ya bukan berarti oma-oma bukan harta. Harta juga buat Usinda. Ini opa-opa nih. Bersyukur hari ini opa-opa coba angkat tangan. Opa-opa berangkat tangan. Wah, banyak nih, ada 210. Wah, bersyukur ya. Jadi pengurus lihat nih, opa-opanya udah banyak ya. Memang pengurus sedang menyusun satu program khusus buat opa-opa. Oma-oma jangan iri dulu, tadi udah ditulis. Yang keberapa tuh? Ya, nanti ya kita buat program untuk opa-opa. Ini hebat nih, hari ini opa-opa banyak nih. Opa-opa nanti ajak temennya ya, jangan kalah sama oma-oma. Ya. Nih PR Pak Kun, bikin vokal grup yang isinya opa-opa. Ya. Iya. Oh, senangnya oma doang? Enggak, tadi dia bisikin saya dia senang juga sama opa ya. Jangan dong, kasihan loh. Oke, penerima tamu Ibu Sri Haryati dan Ibu Wong Kui Yu. Thank you, terima kasih ya. Kemudian multimedia kita Saudara Kelvin, Efrat dan Evang yang selalu setia. Ya, kemudian untuk tema kita minggu depan 15 Mei itu tentang sukacita sejati. Kita tetap ambil dari Galatia 5 ayat 22, nanti pembicaranya akan menambahkan dari ayat yang lainnya. Ya. Pembicaranya Pendeta Erma. Ya, Pendeta Erma tadi ada Pendeta Erma. Kemudian pemimpin pujian Ibu Yanti Karnoto ada ya. Singernya Ibu Aji dan Ibu Heliana Ocha, pemusik Ibu Novi. Penerima tamu Ibu Evi Sinta dan Ibu Heti Suhendra. Pembaca warta Ibu Anita. Ya, itu untuk kebaktian minggu depan, persekutuan minggu depan. Kemudian untuk hari ini ada tamu yang baru pertama kali hadir. Oh, ini orang lama semua. Ya. Ada. Oh iya, Ibu silakan maju ke depan, Bu. Ya, kami ucapkan. Iya. Perkenalkan diri, namanya siapa, tinggal di mana? Shalom ya, oma-oma, opa-opa yang dikasih Tuhan, yang diberkati Tuhan. Amin. Saya Oma Teresia, tinggalnya di Alicante. Saya diajak sama Ibu Naomi, Oma Naomi. Beberapa kali, hari ini saya pikir iyalah saya mau juga di sini. Kebetulan temanya bagus tentang kasih. Ya, kita orang yang anak-anak Tuhan harus nyatakan kasih di mana kita berada. Terutama menyatakan apa firman itu yang kita harus masuk dimanapun kita nyatakan. Jadi banyak orang lihat kita hidupnya ada kasih, sabar, lemah lembut, ya, penguasa diri apa. Jadi banyak orang juga bisa terima Yesus ke gereja. Amin. Ya, ini hari ini kebetulan tentang kasih, itu luar biasa karena Allah ada kasih. Ya, begitu besar kasihkan dunia, dia rela mati untuk kita semua. Tanpa dia datang keluar tidak kita ada hari ini. Ya, saya bersyukur di sini saya diberkati oma opa luar biasa, biar usianya adapun jalannya ada kendala tapi masih datang mencari Tuhan. Itu yang berkati saya. Iya, luar biasa. Umur berapa? 74. 74 seperti Ibu Shirley. Yuk, oke.
Tuhan berkati Amin. semuanya. Makasih. Biar oma Minggu opa depan tetap dapat. setia di dalam Tuhan ya. Iya, Ya. amin. Karena kasih. Iya, makasih Ibu Teresia. Minggu depan datang lagi ya, Bu. Iya. Oke, pengumuman kita selanjutnya. Setelah persekutuan ada MMA dan ada latihan paduan suara ya. Kemudian tanggal 10 itu hari Jumat ya. Ada latihan angklung di GK. Yang ketiga, bagi jemaat yang ingin bersaksi atas kebaikan Tuhan, mohon bisa menghubungi Ibu Nuryani ya, supaya bisa dijadwalkan ya. Maksudnya gini, tiba-tiba kan kita Rabu nih, pas hari Minggu merasa wah Tuhan, setiap hari Tuhan berbuat baik ya, dan Tuhan selalu baik. Saya mau bersaksi nih Rabu ini gitu ya, telepon WA Ibu Nur ya. Sudah ada kan Ibu Nuryani nomornya? Oh ada ya. Yang keempat, untuk jemaat yang mau mengikuti kegiatan melukis. Nah, keren nih kita nih Usinda. Diharapkan mendaftar kepada Ibu Nuryani atau Ibu Huni. Kegiatan melukis 2 minggu 1 kali ya. Selang-seling dengan paduan suara ya. Ya, jadinya gini, karena kemarin kita mau mengadakan kegiatan melukis, ternyata dari peserta paduan suara banyak yang mau ikut. Jadi akhirnya kita buat selang-seling paduan suara melukis gitu. Ya, nanti ketika mau tampil baru kita akan atur jadwalnya. Ya. Nah, gurunya bukan kebetulan sih, gurunya sih ada hadir terus ya. Kita akan mengundang Bapak Hendro sebagai guru kita nanti melukis. Beliau mau menyampaikan 1-2 patah cara melukis dan sebagainya. Yuk kita beri aplausan. Tiap hari Rabu sesudah persekutuan. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak. Siang. Perkenalkan nama saya Hendro. Ya dianggap saya guru lukis karena memang sampai sekarang saya masih ngelesin anak-anak gitu. Ya. Latar belakang saya memang dari seni rupa. Saya belajar di Jogja, di ASRI. Jadi sampai sekarang ya saya masih melukis, masih gambar. Jadi kalau mau Bapak Ibu pengen tertarik sama melukis ya belajarlah nanti berarti bulan Juni katanya Bu Linda ya Bu Linda. Iya, kita akan mulai bulan Juni. Kita belajar dulu sketch-sketch, barangkali kita belajar dulu yang ringan-ringan dulu, bentuk-bentuk, suatu bentuk dari lingkaran atau bentuk dari garis itu jadi apa. Nanti lama-lama kita bisa dan mewarnain. Ya, jadi kita siapin nanti saya kertas sudah saya siapin. Nanti Bapak Ibu tinggal bawa pewarna, kalau mau ya pewarna itu ada cat air, ada pensil warna atau krayon dari anak juga ada, di cucu juga boleh dipinjam barangkali nanti ya. Ya gitu, jadi nanti barangkali ada yang daftar ya, nanti bilang sama Ibu Linda juga nanti atau Bu Anita ya, nanti kita siapin. Jadi persiapan itu gampang kalau gambar itulah, artinya kalau kita bisa gambar, kita bisa nulis O, U sama I itu sebetulnya kita sudah punya daftar gambar, bisa gambar karena kita sudah bisa nulis O, U, I. Nah itu dasar-dasar menggambar. O itu nanti bisa jadi apel, bisa jadi wajah, bisa jadi apa. Oh iya, nanti belajar gampang nanti diajarin lah Bu, asal kita niat. Terima kasih kalau ibu-ibu bapak yang mau. Terima kasih Pak Hendro. Ya terima kasih. Bapak Ibu,
untuk hari ini kita akan mengucapkan selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun dari tanggal 2 sampai 8 Mei, yaitu Ibu Betsy Dharma Wijaya. Ada hadir? Kemudian Ibu Sinta Samosir. Yuk kita bernyanyi ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Selamat Happy ulang birthday. tahun God Bu bless you. Sinta, Tuhan berkati dan terus menjadi berkat. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati.